ada yang sempurna, hanya Tuhan yang maha sempurna. Terkutuklah mereka yang menduakannya dan berbuat kemusyrikan. Jangan buta karena harta, dunia hanyalah sementara. Terimalah dengan apa adanya, berusaha dan berdoa. Janganlah kau salah jalan, janganlah kau salah arah, jagalah hati jiwamu. Hidup tak semudah engkau membalikkan telapak tangan, hidup butuh perjuangan. Oh, 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 oh. Jangan buta karena harta, dunia hanyalah sementara. Terimalah dengan apa adanya, berusaha dan berdoa. Janganlah kau salah jalan, janganlah kau salah arah, jagalah hati jiwamu. Hidup tak semudah engkau membalikkan telapak tangan, hidup butuh perjuangan. Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya hal kekhawatiran Tuhan gunakan sebagai proses melakukan keselamatan jiwa kita. Hal kekhawatiran yang ada pada kita Tuhan dapat gunakan sebagai proses melakukan keselamatan jiwa kita, teman-teman. Nah, keselamatan jiwa kita ini ya kembali lagi teman, kalau kita bicara jiwa kita itu tidak akan alami keselamatan apabila jiwa kita itu tidak hidup dengan dasar, teman-teman. Jadi jiwa kita itu akan liar apabila tanpa dasar dari sentuhan Tuhan di dalam jiwa kita gitu. Karena jiwa kita ini ada pikiran, perasaan, kehendak yang bisa membawa hidup kita seenaknya jiwa kita, teman-teman. Jadi kalau tanpa ada keterlibatan Tuhan di dalam pribadi Tuhan di dalam jiwa kita, tanpa ada keterlibatan firman Tuhan di dalam jiwa kita ini akan membawa tubuh kita itu jadi seperti orang duniawi, benar. Jadi jiwa kita akan mentargetkan hidup dengan cara bagaimana mensukakan manusia. Firman lain katakan seperti itu. Jadi bukan menyukakan Tuhan gitu, tapi menyukakan kita sendiri sebagai manusia. Nah, karena jiwa kita tidak punya dasar firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, akhirnya jiwa kita ya akan benar-benar anggap bahwa ini sudah benar gitu, apa yang dihendaki oleh pikiran, perasaan, kehendak sendiri di jiwa kita itu sudah benar, dan akan mempengaruhi tubuh kita, teman. Tubuh kita akan menyusul gitu dengan hidup seperti yang jiwa kita inginkan. Tapi begitu ada
proses didik Tuhan, proses kita mengenalkan roh gitu dari sisi unsur roh. Nah, nanti roh ini yang diharapkan adalah sebagai jadi guidance ya gitu. Jadi sebagai pembimbing jiwa dan tubuh kita untuk mendapatkan keselamatan jiwa, teman-teman. Keselamatan jiwa adalah bagaimana kita melakukan perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya sehingga jiwa kita selamat gitu. Nah, jadi dari 3 unsur ini yang kita harus kaitkan, teman-teman. Ada tubuh, jiwa dan roh. Ini yang kadang-kadang orang dunia tidak atau belum mengenal, atau bahkan orang yang punya keyakinan mengenal, mengerti percaya Tuhan, mengenal, mengerti akan Tuhan, ini juga bisa salah sebenarnya apabila tidak ada dasar dari realita firman Tuhannya gitu. Nah, jadi banyak juga firman katakan kita ini tidak cuma cukup mengenal, mengerti firman Tuhan aja, teman-teman. Kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, ini kan step berikutnya lagi. Jadi untuk mengenal, mengerti firman Tuhan aja udah satu step di depan orang yang berkeyakinan gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengenal dan mengerti firman Tuhan itu udah satu tahap di depan dari orang yang punya keyakinan. Tapi setelah kita mengenal, mengerti firman Tuhan, teman, itu juga masih mesti masuk ke dalam tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah bagaimana melakukan firman. Dan ini terus, teman, tahap-tahap ini akan berlanjut terus gitu. Karena keraguan waktu kita melakukan firman itu terus terjadi, teman-teman, sampai kita meninggal juga tetap aja masih ada keraguan gitu. Nah, ini makanya dibilang kalau Tuhan pengen kita sempurna, ya rasanya nggak bisa. Sempurna itu miliknya Tuhan Allah gitu. Tapi kalau kita bicara serupa, segambar, ya masih mirip-mirip kali. Ya meskipun tidak sesempurna Tuhan Allah, tapi kita sudah hidup, mengarahkan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam kita gitu. Nah, ini coba saya mulai, teman-teman, dari hal kekhawatiran, teman-teman. Hal kekhawatiran itu banyak di kitab-kitab, ada di kitab lain gitu di luar Lukas yang hari ini saya baca, kitab Lukas pasal 12 ayat 22, 3, 4. Ini sama, teman-teman, bicaranya hal kekhawatiran. Padahal di kitab sebelumnya, di kitab Matius segala macam juga ada, teman-teman, bicara yang hal kekhawatiran. Cuman ini versi yang ditulis itu adalah versi dari Lukas gitu ya, bukan dari Matius, ada yang lain gitu. Nah, ini perikopnya judulnya, teman-teman, hal kekhawatiran, sama hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Nah, kalau di kitab Matius disebutkan makan dan minum dong, tapi kalau di kitab Lukas bicara makan langsung ke pakaian gitu. Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung gitu. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, ini firman di ayat 14-nya katakan begitu, ayat 24 teman-teman katakan seperti itu. Jadi jangankan kita manusia gitu, yang mestinya mempunyai roh yang dari Tuhan gitu. Roh itu hanya yang memiliki hanya manusia aja, teman. Nah, burung aja yang tidak punya roh, Tuhan itu sangat peduli gitu ya. Burung yang hanya punya tubuh dan jiwa saja, Tuhan sangat peduli. Masa sama manusia tidak lebih daripada burung? Intinya ayat 24 katakan itu, teman-teman. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sahta pada jalan hidupnya? Dan juga ayat 25 juga diingatkan seperti itu. Jangan sampai kita jadi bingung sendiri, tapi kita tidak ngerti langkahnya apa gitu, teman. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Ya, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata padamu, Salomo. Kalau Salomo itu, teman-teman, kalau cerita di Muslim kan nggak salah Nabi Sulaiman gitu, sama aja gitu. Jadi kalau di Nasrani nyebutnya Salomo gitu, tapi kalau di kitabnya Al-Quran, di kitab sucinya Muslim gitu, nyebutnya Nabi Sulaiman, Nabi Salomo, Nabi Sulaiman gitu. Kalau nggak salah seperti itu, teman-teman. Mereka bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu gitu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didadani Allah
terlebih lagi kamu, orang yang kurang percaya. Yang firman di ayat 28 juga dicantumkan, tadi kan bicara burung gagak gitu, waktu bicara di ayat 24 ya teman-teman ya. Nah kalau bicara ayat 28, firman Tuhan mengumpamakan rumput gitu, bukan binatang, bukan hewan lagi, tapi rumput gitu, tumbuhan nih gitu ya. Jadi istilahnya di sini, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah. Terlebih lagi kamu, orang-orang yang kurang percaya gitu. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas batinmu gitu, dan cemas hatimu. Jadi ini hal kekhawatiran lagi nih teman-teman. Semua ini dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah ini kalau saya bacakan universal untuk yang di ayat 30 teman-teman. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Tuhanmu tahu bahwa kita memang memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu teman, bukan tidak tahu gitu. Tuhan tahu bahwa kita ini memerlukan, seperti orang-orang yang dunia itu tahu gitu, bukan tidak tahu gitu. Orang seperti orang yang punya keyakinan diri sendiri akan pikiran perasaan kehendaknya sendiri. Tuhan tahu gitu bahwa kita butuh itu gitu. Tetapi Tuhan bilang, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah Tuhan katakan bahwa tapi sebelum kita seperti orang dunia atau seperti orang yang berkeyakinan, percaya Tuhan dan mengerti akan Tuhan, tapi tidak benar karena tidak lewat firman Tuhannya, tidak menghidup roh Tuhannya, ya Tuhan bilang ya tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah ini kalau di universal lagi ayat 32-nya, janganlah takut, hai kita kawanan kecil, karena Tuhanmu, Tuhan kita telah berkenan memberikan kita kerajaan itu. Nah, jadi memang Tuhan dari awal juga sudah memberikan kita kerajaan surga teman-teman. Tinggal problemnya kita tahu belum gitu, dan kita mengerti tidak, dan apa memang kita melakukan enggak untuk sampai menggapai janji Tuhan yang ini gitu. Bahwa kerajaan itu adalah milik kita. Tuhan udah declare, udah nyatakan seperti itu gitu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat gitu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini kalau kita artikan lebih dalam teman-teman di ayat 33, ini kadang-kadang bisa salah kaprah loh teman-teman. Di sini firman katakan jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah gitu. Jadi ada kesan seolah-olah kita nggak perlu kaya gitu. Jadi kalau kaya kita jual aja, kasihkan sedekah gitu. Tapi kalau di pengertian yang lebih dewasa rohani, mungkin bukan itu loh teman. Jadi kalau kita konversikan bahwa kita jangan sampai terikat akan harta, tahta dan pemenuhan nafsu duniawi itu gitu. Itu yang paling penting teman-teman. Masalah kalau kita memiliki segala sesuatu gitu, memiliki harta, tahta dan kemampuan untuk membeli hal-hal duniawi gitu. Ya. Tapi kalau hati kita sudah menjadi benar gitu, makin benar gitu, menjadi makin dewasa rohani, rasanya yang namanya segala hal milik kita itu yang berbentuk harta tahta dan kemampuan kita untuk membeli segala macam itu, ya kita akan alokasikan, akan kita prioritaskan untuk hal yang lebih berguna teman-teman. Sama aja gitu. Jadi kalau teman-teman sanksi bahwa masa sih kalau mau ikut Tuhan harus menjual harta kita dan dibagikan sedekah. Ya kalau saya buat saya pribadi, mungkin teman-teman nggak perlu mikir se-ekstrim itu deh. Yang namanya teman-teman cukup misalnya bagaimana kita membunuh, ya bahwa ya itu tadi di ayat yang itu kan di ayat yang ini kan disebutkannya carilah dahulu kerajaan. Nah ini ayat 31 teman-teman ya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu kan ditambahkan kepadamu. Jadi ya cari aja kerajaan Tuhan gitu. Nanti waktu kerajaan Tuhannya udah ketemu, mungkin kita jadi pola pikir kita, perasaan kita, kehendak kita itu tidak dikuasai oleh kita sendiri, tapi sudah dikuasai oleh rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Nah ini nanti kalau sampai rancangan kehendak Tuhan itu positif, ya akhirnya arti dari
ayat 33 jualah segala milikmu itu bisa berubah menjadi ya gampangnya kita tidak terikat, hidup ini tidak terikat, tidak terkungkung, tidak diperbudak oleh harta, tahta, dan ya kemampuan kita membeli hal-hal duniawi itu gitu. Jadi kita mesti manfaatkan bagaimana segala yang kita miliki itu, baik harta, tahta, dan kemampuan membeli hal-hal duniawi itu kita manfaatkan untuk yang sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Ya sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Apa gitu? Ya kita kalau mau menjadi alat, bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung dunia, jadi ke siapapun juga. Jadi akhirnya segala milik kita itu ada bermanfaat gitu teman. Nah, pemikiran seperti ini itu baru kita bisa dapat, pemikiran dan pengertian seperti ini baru kita dapat apabila kita dari hati kita memang sudah timbul kemauan untuk mengenal firman Tuhan lebih lanjut teman-teman. Karena kita percaya Tuhan, bentuknya ya berarti kita harus ya melakukan perintah Tuhan gitu. Nah, perintah Tuhan itu dapat kita lakukan apabila kita mengenal firman Tuhan, ya kita mau mengenal firman Tuhan dan kita mampu mengartikan firman Tuhan secara benar dari persepsinya Tuhan, dan kita harus mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ujung-ujungnya kalau kita gabungkan semua, ya kita butuh dua teman. Bagaimana kita butuh firman Tuhannya sebagai aturan, perintah dan peraturannya gitu ya, untuk yang kita turuti. Nah, yang keduanya bagaimana dalam kita menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, di dalam roh kita, agar kita punya kemampuan untuk dapat mengerti mampu mengerti akan apa yang Tuhan maksudkan gitu. Satu. Kedua, kita mampu melakukan firman Tuhan, teman. Bagaimana caranya kita mampu melakukan firman Tuhan gitu. Meskipun firman Tuhan itu ya umumnya berbeda dengan apa-apa yang diinginkan dunia gitu. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman, bacakan di kitab Lukas 12 pasal 12 ayat 22, 3, 4 saya udah bacakan, dan saya coba cross check teman-teman. Coba teman-teman kalau bawa Alkitab coba di cross check dengan kitab Yakobus teman-teman. Kitab Yakobus pasal 1 teman-teman, ayatnya 19 sampai 27 gitu. Ayatnya 19 sampai 27 teman-teman. Judul perikopnya pendengar atau pelaku firman gitu. Itu judul perikopnya itu teman-teman. Jadi pendengar atau pelaku firman gitu. Nah, ini saya sudah mulai bacakan teman-teman. Hai saudara-saudaraku kasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah gitu. Nah, kalau di firman katakan seperti itu, Bapak. Kita ini lebih penting mendengar daripada kita berkata-kata dan sabar ya. Lambat untuk marah itu berarti kan, kalau kebalikannya berarti kan ya tidak emosian, tidak marahan, tidak keras, tidak kaku gitu. Firman katakan seperti itu. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah gitu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang bertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu gitu. Nah, ini bukti teman-teman, ada firman katakan bahwa firman Tuhan itu ya berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi kalau tanpa kita mengenal firman Tuhan, ya jiwa kita terlalu riskan gitu. Terlalu riskan untuk diselamatkan teman-teman. Ya karena kita akhirnya hidup tidak beda dengan orang-orang dia pada umumnya. Ya karena kita pikiran kita, perasaan, kehendak kita itu dikuasai oleh hal-hal yang lebih bersifat kesukaan manusia dan hal-hal yang bersosialisasi dengan ya kepentingan duniawi gitu. Jadi akhirnya kalau tanpa firman Tuhan ya pasti kita tidak terselamatkan, jiwa kita sulit untuk diselamatkan teman-teman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, kalau di ayat 22 ini kan dinyatakan bahwa apabila kita sudah mengerti firman Tuhan, tidak cukup didengar gitu. Bagaimana kita melakukan? Tapi kadang-kadang di realita lapangan teman, kadang-kadang orang yang mengerti firman Tuhan aja juga jarang teman-teman. Jadi mereka banyaknya, kalau saya pelajarin teman-teman saya gitu, saya banyak sharing dengan teman-teman atau sharing dengan mentor rohani, memang yang terbanyak itu orang yang punya keyakinan dari pikiran, perasaan dan kehendaknya sendiri aja teman.
itu lebih dominan gitu. Jadi dibanding bahkan sama orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan gitu. Orang yang belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan itu sedikit, teman-teman. Nggak sebanyak orang yang punya keyakinan bahwa saya sudah percaya Tuhan dan saya sudah mengenal Tuhan gitu. Itu dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, dengan jiwa sendiri, itu kayaknya lebih banyak, teman-teman. Nah, ini yang mestinya tugas kita teman-teman, tugas kita yang sudah lebih mengenal mengerti firman Tuhan, yang sudah lebih berani melakukan firman Tuhan, yang sudah harus mulai memberitakan kepada teman-teman kita yang punya keyakinan tadi gitu. Ya, kita harus menyadarkan mereka bahwa dia percaya Tuhan sudah bagus gitu. Dia mengenal, dia percaya diri, sudah mengenal firman Tuhan juga sudah bagus. Tetapi kan caranya itu yang kurang benar gitu. Jadi mestinya itu diluruskan, percaya Tuhan itu yang benar harus bagaimana, yang namanya mengenal mengerti firman itu harus bagaimana gitu. Nah, untuk bisa lebih benar dalam hal percaya Tuhan dan mengenal mengerti firman Tuhan, ya tidak jauh lagi, balik lagi harus mengenal firman Tuhan gitu, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan. Tanpa itu tidak bisa jalan, teman. Nah, ini jadi di ayat 23 ditegaskan seperti itu gitu ya. Dua-dua udah mulai kan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri gitu. Berarti tidak melakukan firman, cuma mengenal mengerti akan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, itu juga konyol gitu. Kata firman sebut itu menipu diri sendiri gitu. Sebab jika seorang yang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, ini firman ajarkan gitu. Jadi seolah kita kalau ngaca di cermin gitu, ya cuman begitu aja gitu. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum, jadi kalau lupa bagaimana rupanya, kan maksudnya kalau kita bercermin terus kita pergi, ya kita nggak bisa 100% mengingat seperti waktu kita bercermin gitu. Ya itu maksudnya gitu. Jadi baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Itu kalau seorang orang mengamati sebenarnya depan cermin itu. Coba kalau saya ulang, teman-teman. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya gitu. Bagaimana rupa kita di cermin tadi? Ya memang ia sudah coba firman Tuhan ini tidak salah, coba kita nanti praktekkan itu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ini kalau kita sudah mengenal mengerti firman Tuhan, teman-teman, terus langsung kita praktekkan, kita lakukan. Nah, ini yang jadi akhirnya kita ingat terus gitu, karena kita lakukan. Ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Jadi selalu akan diingat, teman-teman. Apa yang kita lakukan itu akan selalu diingat, daripada kita cuma sekedar seperti melihat di cermin tadi gitu. Kita tidak melakukan, hanya melihat di cermin saja. Nah, sebentaran juga lupa. Firman Tuhan katakan gitu. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi. Nah, ini Tuhan ajarin ya, ibadah yang murni itu apabila kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ini yang harus dilakukan. Ibadah yang benar ini seperti ini, teman. Jadi bagaimana kita bukan cuma bicara teori-teori rohani saja, cuma mendengar, mengenal, mengerti akan firman Tuhan saja, tidak cuma mendengar saja, tapi kita, firman Tuhan katakan kita harus melakukannya, dan waktu kita melakukan jadi kita ingat terus gitu. Dan ya kembali lagi, jadi kita jadi semakin tahu bahwa ya ibadah itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melakukan hidup sehari-hari itu adalah ibadah yang benar, teman. Bukan ibadah yang diarti katakan kalau orang Nasrani hari Minggu ke tempat ibadah, atau kalau orang Muslim itu hari Jumat ke tempat ibadah, atau mungkin kalau agama-agama lain juga punya ketentuan sendiri-sendiri ya, hari apa yang dianggap lebih khusus gitu, lebih khusus untuk Tuhan. Nah, itu yang tidak cuma cukup begitu, teman. Jadi yang bagus itu bagaimana kita hidup ya dianggap ibadah kita gitu. Nah, ini saya udah bacakan, teman-teman, di kitab Lukas pasal 12 ayat 22, 3, 4 saya udah bacakan, di kitab Yakobus 1
ayat 19-20 juga sudah kita bacakan. Nah ini saya coba masuk ke dalam sharing saya teman-teman, sharing saya ya judulnya itu hal kekhawatiran Tuhan, hal kekhawatiran Tuhan dapat gunakan sebagai proses melakukan keselamatan jiwa kita. Ini dalam arti kata kalau jiwa itu tidak dikaitkan dengan Tuhan, ya jiwa itu akhirnya akan mengatur tubuh kita seperti yang kita pribadi, kita sendiri pikirkan, rasakan dan hendaki dengan arti kebenaran yang bukan dari Tuhan, teman. Nah ini yang bisa menyimpang, teman. Ini yang bahaya gitu. Nah ini saya coba bacakan, teman. Hal kekuatan sepertinya hal kekhawatiran sepertinya akan dialami oleh semua manusia, baik yang tidak atau belum mengenal Tuhan atau sekalipun yang sudah kenal dan mengerti Tuhan dan perintah serta peraturan firman Tuhan itu. Jadi jangankan orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan itu, ya orang yang sudah mengenal dan mengerti akan Tuhan pun ya tetap aja kadang-kadang juga sulit gitu, sulit untuk mengerti ya apa sih perintah serta peraturan firman Tuhan sebenarnya gitu. Ini nggak mudah, teman-teman. Sumber dari kekhawatiran selalu terkait dengan perihal makanan, minuman serta pakaian yang harus kita cari gitu. Itu nggak lari dari situ, teman. Dan hal kekhawatiran seperti ini gitu. Tuhan melalui firman-Nya semua itu dicari oleh manusia gitu, dunia yang tidak mengenal Tuhan pada umumnya. Akan tetapi Tuhan tahu bahwa manusia memerlukan semua itu, Tuhan tahu gitu. Tetapi carilah pribadi Tuhan dan firman Tuhan lebih dahulu, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Jadi Tuhan bukan tidak tahu, dan apabila kita mengalami kelaparan atau kecukupan dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal pakaian, Tuhan tahu itu gitu. Cuman kalau Tuhan tidak menunda gitu, memberi jeda ya untuk kita bisa lebih mengerti maksud daripada kekurangan atau kecukupan yang terjadi yang terkait dengan makan, minum dan pakaian ini gitu. Ya kita tidak akan pernah bisa belajar lebih sebenarnya. Ya kita tidak pernah akan merasakan bahwa waktu dalam proses Tuhan itu yang memang mesti dilalui adalah bukan kelimpahan tapi kecukupan. Bagaimana kita bersama Tuhan itu, Tuhan akan selalu cukupi selama kita belajar hidup di jalannya firman Tuhan dan belajar hidup dengan menghidupkan roh Tuhan itu. Jadi Tuhan janji kecukupan itu. Tuhan tidak berikan kelimpahan saat ini, saat itu, saat proses. Dan khawatir apabila diberikan waktu saat proses kelimpahan, maka orang banyak yang berhenti, teman-teman. Itu karakter manusia kan jeleknya di situ gitu. Jadi Tuhan biasanya kalau dalam masa proses kedewasaan rohani ya memang cuma sekedar memberi kecukupan, teman-teman. Jadi tidak mungkin memberi kelimpahan kecuali nanti sudah mengerti anugerah Tuhan dengan cara benar. Dan mungkin aja Tuhan berikan kelimpahan dalam arti untuk kembali lagi untuk kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki, bukan untuk kebaikan atau sukacita jiwa kita sendiri gitu, bukan, teman. Jadi untuk kepentingan Tuhan gitu. Hal kekhawatiran akan makan dan minum serta pakaian itu sangatlah umum, berbeda dengan apa yang Nabi Musa gitu, Nabi Musa ya khawatirkan gitu. Jadi cerita Musa ini beda nih, teman. Musa itu dari anak angkatnya Raja Firaun, ponakannya Firaun gitu, dari pihak ratu sih gitu. Nah cuman karena memang Musa tahu asal muasal keluarga dia, bangsa dia gitu. Akhirnya dia membela orang yang sebangsa Musa gitu dengan cara membunuh orang Mesir gitu, orang Firaun, gitu, keluarganya Firaun gitu. Jadi ternyata waktu si Musa membela kaumnya dengan membunuh si lawannya gitu, si orang Mesir ini, si kaumnya ini malah ribut sama Musa, berbalik malah ngomong bahwa kan Musa yang ngebunuh si
orang Mesir itu, keluarganya Firaun itu. Nah, waktu Musa dibalikkan oleh orang yang sebangsanya itu, yang dibela Musa, tapi malah balikan permasalahan kepada si Musa gitu. Akhirnya Musa malah khawatir, teman-teman. Nah, ini juga cara Tuhan, teman-teman. Apabila Musa tidak mengalami hal kekhawatiran semacam ini, rasanya Musa juga tidak bisa menjadi alat Tuhan yang besar gitu. Nah, sehingga Tuhan memang bisa saja Tuhan datangkan hal kekhawatiran kepada Musa itu dengan cara seperti itu, teman-teman. Nah, kita juga sama, teman-teman, mengalami hal banyak gitu yang bisa karena memang kita tidak cukup makan, minum dan pakaian, sehingga akhirnya timbul kekhawatiran, di mana kekhawatiran itu Tuhan pakai untuk memproses diri kita. Itu bisa, teman-teman. Tapi bisa juga seperti apa yang dialami Musa gitu. Jadi soal pakaian, soal makan, minum dan pakaian itu berkecukupan, berkelimpahan gitu. Tapi tetap aja Tuhan bisa pakai bagaimana menaruhkan satu hal kekhawatiran di hati Musa, sehingga Musa itu ngambil langkah keluar dari istana itu gitu. Nah, alhasil Musa harus meninggalkan istana gitu. Zona hidup dia, zona nyaman hidup dia yang serba kelimpahan itu, makan dan minum serta pakaiannya, dengan hidup menyingkir dari kehidupan istananya gitu. Yang tadinya dia diangkat anak Ratu Firaun itu gitu, putri Firaun itu sebagai anak gitu. Nah, sekarang dia terpaksa meninggalkan itu, teman-teman. Kalau tidak, dia tetap dihantui oleh hal kekhawatiran gitu. Nah, akhirnya sampai dia keluar dari istana, sampai menemukan kehidupan yang baru, yang hanya hidup dengan kecukupan bersama istri dan mertuanya gitu. Jadi waktu dia meninggalkan istana itu, dia masuk ke padang rumput kan, dia pergi dari istana. Nah, akhirnya ya sampai ketemu istrinya dan ketemu mertuanya namanya Yetro gitu. Jadi Musa hidup 40 tahun untuk gembalakan domba. Nah, waktu itu Yetro ini kan penggembala domba gitu. Jadi akhirnya Musa itu ya bantu Yetro gitu, dengan istrinya yang menggembalakan domba. Nah, proses waktu Musa ini diproses di padang rumput gitu ya sebagai penggembala domba, ini lamanya 40 tahun, teman. Ya, ini kan logikanya 40 tahun itu bukan masa sebentar gitu bagi Musa gitu. Nah, Musa ini selama 40 tahun ini akhirnya belajar gitu bagaimana caranya ya mengalami hidup itu di luar istana gitu. Dia waktu dari mulai lahir sampai muda kan ada dalam istana. Tapi kalau 40 itu kan begitu dia masuk ke mengalami hal kekhawatiran, dan dia mulai nih teman-teman, mulai masuk di proses. Ya mungkin umur 40 mungkin gitu, diduga begitu, 40-an diproses selama 40 tahun. Ya ini kan jeda gitu, kayak tidak ada hasil apa-apa. Dia cuma menggembalakan domba aja seperti itu gitu. Padahal dia terus tiap hari kan mencari Tuhan gitu. Ya dia hidup dengan Tuhan. Nah, cuma karena waktu itu tidak ada kitab suci, berarti ya Musa hidup belajar langsung dari hubungan gitu, hubungan gitu. Nah, kalau saat zaman kita sekarang kan beda, teman-teman, beda dengan Musa gitu. Kalau sekarang itu kan kita ada guidance, ada bimbingan dari kitab suci, dari firman Tuhan gitu. Nah, itu bisa terbina, dan kita juga diajarkan oleh firman bahwa kita harus hidupkan roh Tuhan. Nah, kalau waktu zamannya Musa hanya menghidupkan roh Tuhan aja, sehingga roh Tuhan yang mengajar Musa firman-firman Tuhan itu gitu. Nah, ini 40 tahun gak main-main, teman-teman. Jadi gembala domba dari mulai seperti pangeran di istana sampai belajar sesederhana itu, yaitu proses pembentukannya Musa. Tuhan datangkan hal kekhawatiran kepada Musa, sampai akhirnya Musa akhirnya mengalami proses kedewasaan rohani. Jadi 40 tahun di padang rumput bareng sama istri dan mertuanya itu, ya ini masa jeda gitu, jedanya Musa yang Tuhan pakai untuk mendidik Musa secara rohani agar mampu saat Tuhan pakai Musa sebagai alat Tuhan gembalakan manusia melewati proses padang gurun selama 40 tahun loh, teman-teman. Nah, ini sama nih. Jadi Musa belajar 40 tahun bagaimana menjadi gembala domba
menjadi gembala domba dengan belajar dari Tuhan. Tapi setelah itu, ya setelah berarti mungkin umur 80-an kali. Umur 80-an Musa baru dipakai untuk sebagai alat Tuhan masuk ke dalam ya padang gurun gitu. Ya bagaimana selama 40 tahun juga teman-teman. Dan ini jumlahnya kan 2 jutaan katanya teman. 2 juta orang loh yang dibimbing Musa melewati padang gurun itu, meskipun teoritis katanya yang tua-tua meninggal semua selama 40 tahun udah nggak ada. Jadi yang masuk ke kota yang Tuhan janjikan itu malah jadi generasi setelah si orang-orang tua yang rewel ini tuh yang sulit sekali untuk percaya Tuhan gitu. Jadi generasi baru semua, kecuali Musa pun tidak bisa masuk ke dalam kota yang dijanjikan, kecuali Yosua dan Kaleb kalau nggak salah itu teman-teman yang membimbing anak-anak mudanya gitu. Nah, pengalaman hidup Musa adalah contoh pelaku firman yang bukan hanya sebagai pendengar saja. Musa dapat menerima firman dengan lemah lembut yang tertanam di dalam hatinya, di mana kuasa Tuhan dan firman menyelamatkan jiwa Musa itu gitu, jiwanya si Musa dari pikiran dan perasaan serta kehendak dirinya Musa sendiri gitu. Nah, ini satu contoh teman bahwa Musa ini lemah lembut gitu, di firman Tuhan katakan begitu, ya mungkin jadi dalam arti kata memang Musa itu sangat mengasihi Tuhan, ya dalam arti kata Musa itu taat sekali melakukan firman, bentuk kasihnya itu dikonversikan ke dalam melakukan firman. Nah, akhirnya Nabi Musa yang melakukan firman, bukan cuma mendengar saja, bukan cuma belajar 40 tahun di padang rumput sebagai gembala domba, tapi juga dia praktekkan selama 40 tahun di padang gurun ya dengan menjadi gembala manusia gitu. Mudah-mudahan dengan saya cerita begini teman-teman, jadi hal kekhawatiran itu bisa ada dua teman-teman. Bisa hal kekhawatiran oleh karena memang yang tadi kita kekurangan hanya kecukupan soal makan, minum, dan pakaian. Tapi bisa juga cerita Musa itu hal kekhawatiran yang berbeda teman-teman. Bukan urusannya makan, minum, dan pakaian, tapi lebih urusannya ke hal kekhawatiran dalam bentuk yang lain gitu. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman jadi bisa nangkap ya, masing-masing kita kan beda-beda. Tapi yang jelas Tuhan bisa datangkan hal kekhawatiran di dalam kita masing-masing dengan bentuk yang berbeda-beda. Oke teman, see you, bye-bye.